Hello and welcome back everybody. Today we are going to study more about TOEFL, structure and written expressions. As you may see that structure and written expression is section number 2 in the TOEFL questions, where you are going to face question about structure and written expressions. As you see that there are two parts actually in these sections. Part A, structure. Part B is written expressions. The two parts are slightly different, but they are not really different. This section tests your ability about TOEFL, about grammatical structures of English, and also your understandings of the meaning, the context, and everything that relates to the subject. And today we're going to discuss about structure and written expressions, which is section 2 in the TOEFL questions. Structure tests your ability in your understanding pemahaman of English, where the question looks like this. There's one sentence like that, and you have four options: A, B, C, or D, and then you are going to select the one correct answer, which is like normal things to do. And then you're going to select A, B, or C, or D, and then you're going to fill in the blank. Like this, for example, the president, blah 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 blah, the elections by landslide. Landslide is apa itu? Tanah yang turun. So this shows nilai yang sangat besar, a huge gap between the one candidate and another candidate. So this president apparently kelihatannya menang dalam jumlah suara yang sangat significant. So here is the answer, A. And then we're going to discuss later on why B, C, or D are not the answer. And that's the focus of structure and written expressions. We're going to see many questions. This is the second examples that we can see here. And later on, we're going to discuss the question. And the question looks like this. Okay, before we go any further discussing about these questions, I'm going to teach you. First, we're going to see. I'm going to talk to you about skills. Dia akan berbentuk skills. It's not going to be based on the tenses, but it's gonna be based on the skills. Skill number 1 that we are going to discuss here today is subject and verb. Jadi kesesuaian antara subjek dan verb. Kenapa itu menjadi signifikan? Because dalam kalimat yang utama itu subject and verb, S, B. Sedangkan O dan K, object and complement, itu hanya sifatnya pelengkap dari sebuah kalimat. Jadi yang utama, yang fondasi, yang mutlak ada adalah subject dan verb. Entar ada beberapa persyaratan yang penting kita perhatikan when we identify mana subjeknya and which one is the verb. Okay, now let's see together. Here di sini ada was ringing continuously for hours. Yang pertama kita lihat adalah bahwa titik ada was kemudian in. Di sini ada bentuk predikat atau was ringing. Nah, was ringing adalah bentuk predikat di mana dia berupa continuous, tapi we're not going to focus on that. Yang penting adalah bahwa ini predikat. Nah, S-nya di mana? Nggak ada. So we are missing on subject. S itu subjeknya, bukan Superman, tapi subject. Nah, was ringing karena dia menggunakan bentuk was, maka dia pas dan dia adalah tunggal. Nah, yang penting kita lihat adalah bahwa dia tunggal di situ. Karena P-nya tunggal, P itu predikat, kemudian P-nya adalah tunggal, maka dia akan membutuhkan sebuah subjek yang juga tunggal. Jadi tunggal lawan bersama tunggal, kemudian jamak bersama jamak. Nah, di sini mari kita pilih kemudian mana kira-kira jawaban yang sesuai untuk kelompok ini. Nah, jawaban yang pas adalah C. Karena C adalah subjeknya dan dia berupa tunggal. Berbeda dengan bells yang berbentuk jamak. Nah, kalau bells ini nggak cocok dengan was karena dia adalah ini jamak, ini tunggal. Dia jamak dan tunggal nggak sama. Jamak dengan jamak, tunggal dengan tunggal. So that's the point number 1. Nanti kita akan membahas lagi loudly kenapa enggak, in the morning kenapa enggak. Tapi sekarang kita fokusnya adalah kenapa iya dulu. Okay? Next, number 2. To Mike was big surprise. To Mike was big surprise.
Nah, di sini ada kita lihat sebuah to might. Nah, ini membuat orang ragu sebenarnya. Kalau menurut saya perhatikan, people become confused karena ada nama. Nah, sehingga kita bertanya apakah ini subjek atau bukan. Nah, sebenarnya ini bukan subjek. Kenapa bukan subjek? Karena sudah ada kata hubung, to might. Nah, setiap kata yang didahului oleh kata hubung, maka dia akan menjadi keterangan. Bukan yang lain, hanya tok satu fungsinya, yaitu keterangan. Nah, karena to might merupakan keterangan, maka belum ada subjek. Ya, belum ada subjek karena ini adalah keterangannya. Nah, sedangkan was adalah to be. Nah, to be adalah predikat pada bentuk nominal atau bentuk non-verbal. Jadi, predikat mana sudah ada. Dan sekali lagi, was adalah tunggal, maka kita akan mencari subjek yang berbentuk tunggal. Nah, really adalah adverb dan adverb bukan subjek. Subjek itu adalah bentuk noun, kata benda. Apakah kata benda tunggal satu kata seperti book, pen, pencil? Nah, bentuk apakah dia jamak atau tunggal atau singular itu nggak penting. Yang penting disesuaikan dengan P-nya. Seperti itu. Itu satu. Dan dia juga bisa berupa lebih dari satu kata subjek itu. Misalkan the book, the pencil, atau my book, my pencil. Atau lebih banyak lagi katanya, misalkan my yellow book, atau my yellow books, atau my long, beautiful, new pencils. Nah, dia kumpulan kata. Yang penting adalah semua kata tadi membuat satu kesatuan. Dan yang utama dilihat adalah noun-nya, kata bendanya. Mana kata bendanya dicari, ntar biasa terletak di ujung kumpulan kata itu. Kemudian kita perhatikan apakah dia tunggal atau jamak. Kenapa? Karena kita perlu menyesuaikan dengan P yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, lalu karena ini tunggal, sekali lagi, maka kita akan mencari yang tunggal. Really, adverb, funny adjective, when adalah adverb. Nah, karena ini bukan tidak memenuhi kriteria sebagai subjek, maka kita hilangkan. Kita tidak pilih. Yang pilih adalah the party. The party. Ini adalah noun. Nah, the adalah artikel. Kemudian party adalah noun. The party adalah sebagai subjek. Seperti itu. So, this one. Lalu kita akan melihat yang kedua. Yang kedua adalah the film. Yeah. The film today appearing at the local theater is my favorite. Nah, ini dia yang paling sering menjadi permasalahan di mana seolah-olah ada dua predikat. Predikat yang pertama adalah appearing, kemudian predikat yang kedua adalah is. Itu seolah-olah iya dua, sebenarnya tidak dua, sebenarnya satu. Karena hukumnya adalah kalimat itu hanya boleh punya satu subjek dan satu predikat. Lalu gimana cara melihatnya? Perhatikan ing. Ing itu adalah bentuk continuous di mana dia itu ada syarat. Ada syarat muncul ing-nya. Kan appearing, ing itu, going. Kenapa bisa ada ing? Karena ada to be di belakangnya. Nah, misalkan is appearing atau are appearing di sini, itu baru ini sah kan dia sebuah paket. Kata dasarnya kan appear tanpa ing. Nah, kalau ing ini dia tuh muncul tambahan karena ditambah. Dan itu ada sebab kenapa ditambah. Ibarat orang pakai jaket. Kenapa pakai jaket? Karena ada dingin, cuacanya dingin misalkan. Nah, pakaian biasanya itu baju biasa ini. Nah, sedangkan ini hanya tambahan. Oke. Nah, berhubung nanti kita perhatikan di sini. Apakah di sini mungkin masuk to be? Kalau mungkin masuk to be, maka ini adalah predikat. Nanti double dia, digabung satu paket. Misalkan di sini ada is, ada was, is appearing atau was appearing, seperti itu. Nah, kalau bisa masuk satu paket itu is appearing atau was appearing, maka inilah jawaban. Nah, namun is sama was ini kan sebenarnya sama ini. Bedanya cuma tensesnya saja. Ini bentuk present, sama ini bentuk past. Di sini nggak ada keterangan waktu present atau past. Maka kita langsung asumsikan bahwa itu present. Kalau past itu harus ada sebuah penanda bahwa itu terjadi pada masa lampau atau sudah terjadi. Sehingga ini menghilangkan kemungkinan was sebagai jawaban. Lalu mari kita perhatikan is.
Nah, is appearing. The film is appearing in local theater is my favorite. Lalu muncul lagi is di sini. Ya, seperti gitu. Ini kan satu kalimat, satu paket semua sampai selesai. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, kita masukkan is kemari, lalu ada is di sini, dia akan double. Dan kalimatnya juga artinya sangat aneh. Sehingga double itu nggak boleh, double itu haram. Double itu dilarang dalam sebuah kalimat, dan dia itu harus berbentuk tidak double, tunggal, satu saja. Maka kalimat yang dua kata kerjanya selalu salah, tidak boleh ada dua kata kerja, sehingga is kalau kita masukkan kembali salah. Nah, akibatnya adalah is dan was bukan jawaban. Lalu gimana jawaban? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan it adalah subjek, sama subjek sudah ada. The film it misalkan, itu akan salah karena double subject. Sehingga yang tinggal adalah now. Now adalah bentuk keterangan. Dia hanya keterangan biasa tanpa merubah bentuk atau jenis kata atau jenis kalimat. Sehingga untuk soal nomor ini A adalah jawabannya. Oke, let's go next. The bread baked in the morning smell delicious. Nah, soal ini adalah sama model dengan soal yang sebelumnya. Dimana sini ada baked, ada bake, kemudian ada smelled. Nah, smell delicious. Nah, smell di sini lebih tepat menjadi predicate, dan bake this morning lebih tepat menjadi keterangan bagi si bread. Nah, sehingga yang gampang kita masukkan adalah just. The bread yang baru aja di bake, dipanggang this morning, harum sekali, smell delicious. Keciumnya tuh sangat enak, rasanya dari baunya tuh sangat enak. So this is the answer. Yang tepatnya adalah just. It double sama bread, has sama was. Ini akan menjadi satu paket menjadi predicate baru. Sehingga kalau dimasukkan has atau was, maka dia akan menjadi predicate yang pertama, lalu masuk smell predicate kedua, dan itu salah. Nggak boleh ada double predicate. Thus, yeah. The book lying on the table is in that corner. Titik Aminah. Nah, lying on the corner sama juga seperti yang sebelumnya, di mana ada muncul ing. Nah, ing yang muncul tanpa ada to be. Nah, sehingga ini nggak dianggap sebagai kata kerja, tetapi sebagai keterangan. Nah, lying on the table. Dan ini bukan P. Nah, booksnya subjeknya, P-nya bukan ini. On table, nah belum ada predicate yang lain. Sehingga kita membutuhkan sebuah predicate. Berhubung subjeknya jamak, maka kita akan mencari bentuk predicate yang jamak. Nah, sini kan ada kesamaan nih. Nah, books sama belongs itu nggak boleh. Karena kalau bentuk kata kerja, jamak itu S-nya tidak ada. Sedangkan kata benda, kalau ada S berarti jamak. Jadi kebalikan. Kata kerja ada S tunggal, kata benda seperti books, kalau ada S maka dia itu jamak. Sehingga A bukan jawaban. Lalu yang mana? Ya ini, belong to Aminah. Nah, are belong atau have belong nggak ada dipakai dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, itu kita akan pembahasan sekilas kita tentang ini. Sekarang kita akan masuk kembali membahas soal secara langsung. Nah, di sini kita akan kembali melihat bentuk soal structure, di mana kita akan membahas soal satu sebagai contoh. Nah, perhatikan sini ada 2 koma. Nah, 2 koma menandakan bahwa ada sebuah kumpulan kata yang akan menjadi keterangan. Nah, seperti itu, ada kumpulan kata menjadi keterangan, dan dia itu keterangan, ya. Dan dia bukan SP, bukan subjek predikat. Dia hanya keterangan bagi sesuatu. Nah, keterangan itu ada 2 jenis, keterangan yang ada di awal sekali, atau keterangan yang muncul agak-agak ke tengah. Nah, seperti itu. Kalau di sini kan ada ini nih yang kosong, maka ini keterangan ditandai dengan 2 titik di sini. Maka ini semua dari the sampai skin menjadi penjelas. Keterangan itu penjelas, ya, keterangan selain penjelas bagi yang di depan. Nah, di depan itu apa? Di depan itu SPO, mana yang di depan? Berarti S. S adalah subjek, maka dia itu menjelaskan subjek. Jadi kata di sini menjelaskan subjek. Seperti itu. Oke.
Nah, lalu, ini dia adanya is. Is adalah tunggal. Karena ini belum ada, dan yang ada sudah jelas is sebagai predikat dan dia berbentuk tunggal, maka bisa kita pastikan subjeknya itu berbentuk tunggal. Nah, jawabannya yang pas mana? C. Yang ini kenapa enggak? Ini ada is, double sama ini. Sama is, berarti dua is, nggak boleh dua predikat. Sedangkan yang harus satu predikat dan satu subjek. Nah, in the epidemis, nah ada in. Sebagaimana dijelaskan tadi, dia itu keterangan seperti to might yang contohnya tadi. Adanya kata hubung di awal. Ya. Kalau ada kata hubung, maka dia itu sebagai keterangan. Nah, sehingga di epidemis nggak sebagai subjek, tapi sebagai apa? Sebagai keterangan. Nah, yang A ini double. Nah, udah ada it, ada is. Nah, dan sini sudah ada is. Sehingga dia itu double predicate. Oleh karena itu, untuk bagian soal yang nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah C, the epidemis. Okay, I think that's cover our discussions, diskusi kita pada saat ini. Saya sangat berharap kalau nggak paham itu diulang, diperhatikan kembali supaya paham. Tolong gunakan YouTube, misalkan sarana elektronik, sarana media sosial yang mempunyai banyak bahan, itu cari misalkan bahan YouTube. Itu bisa digunakan untuk menambah-nambah wawasan. Atau HP, handphone, ada banyak aplikasi yang tentang TOEFL yang bisa kita pakai untuk bahan belajar. Cari saja TOEFL, dia akan keluar beberapa aplikasi yang sangat bagus yang bisa kita gunakan untuk belajar TOEFL. Seperti itu. Okay? I think that covers our discussions for this session. Saya sangat berharap ada manfaat dari yang kita lakukan sekarang. Semoga bisa. Nanti dilanjutkan lagi, insya Allah akan ada sesi berikutnya. Okay? Good luck with your study. Keep it up. Semangat terus. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.